Shalom, selamat pagi, selamat beribadah. Jemaat GBI Sungai Yordan yang luar biasa di dalam Tuhan. Ada sukacita saudaraku? Ada sukacita, amin? Haleluya. Walaupun keadaan tidak baik-baik saja, walaupun situasi mungkin mengkhawatirkan kita. Tetapi satu hal saya mau katakan kepada saudara, firman-Nya berkata, aku telah mencari Tuhan dan Ia menemukan aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Saudaraku, senantiasa orang yang selalu dekat sama Tuhan, tak perlu khawatir karena Tuhan Yesus selalu menyertai kita semua. Amin. Amin. Yang percaya katakan amin. Yang percaya berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Amin, amin. Baik saudaraku, sebelum kita akan mulai ibadah ini, mari saya jemput semuanya bangkit berdiri, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari saya persilakan Bapak Irwan akan pimpin kita dalam doa pembukaan. Shalom, selamat pagi. Mari kita siapkan hati untuk mulai ibadah ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan-Mu Tuhan sepanjang 1 minggu ini Tuhan. Kami bersyukur juga Tuhan untuk penyertaan-Mu Tuhan boleh kami hadir pada pagi ini Tuhan. Saat ini Tuhan kami berdoa Tuhan, biar Engkau kami undang hadirat-Mu hadir tengah kami Tuhan. Pada saat kami memuji-Mu Tuhan, kami meninggikan nama-Mu Tuhan. Biarkan kami juga berdoa pagi ini Tuhan untuk hamba-hamba-Mu yang melayani Tuhan, untuk WL, singer, pemain musik, juga semua hamba-Mu yang ambil bagian pada pagi ini. Kami juga berdoa juga Tuhan untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biar setiap firman yang disampaikan Tuhan bisa menguatkan kami untuk kami semakin hari semakin dekat dengan Engkau. Kami mau serahkan ibadah ini Tuhan dari awal, pertengahan sampai akhirnya di dalam tangan-Mu. Dan kami mau buka ibadah ini hanya di dalam satu nama, dalam nama Yesus. Mari kita semua yang percaya katakan amin. Yang antusias di dalam Tuhan, berikan Tuhan Yesus tepuk tangan sekali lagi. Yes. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan saudaraku. Kita mau siapkan hati kita hari ini hanya buat Tuhan. Biar kita merendahkan hati kita di bawah kakinya Tuhan. Biar Tuhan bertata buat setiap kita hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Yesus Tuhan. Kau ajaib, Kau mulia, Engkau agung. Haleluya. Kami bawa pujian kami, penyembahan kami di hadapan-Mu Bapa sebagai korban syukur. Haleluya. Ku datang dengan syukurku membawa kerinduanku Yesus, ingin ku menyenangkan-Mu. Karya-Mu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku Yesus. Inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah
Yesus. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang ajaib dan mulia. Haleluya. Terpuji namamu. Sama-sama katakan. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus. Ingin ku menyenangkanmu. Katakan sama-sama, karyamu indah Tuhan. Karyamu indah bagiku. Kasih yang menyelamatkanku, Yesus. Inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku. Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hatiku. Katakan, Tuhan Yesus, hanya Engkau di hidup kami, Tuhan. Yesus, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu. Bawa hidupmu buat Tuhan. Bawa yes, amin. Inilah persembahanku. Katakan, untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Bahwa ku erat di hadiratmu. Katakan, hatiku persembahan bagimu. Jiwaku tenang di hadiratmu. Hatiku aman Tuhan, hatiku aman dalam kasih-Mu. Bawaku erat di hadirat-Mu. Hatiku persembahan bagi-Mu. Katakan, jiwaku tenang di hadirat-Mu. Hatiku aman Tuhan, hatiku aman dalam kasih-Mu. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di
Ku membawa hati. Katakan di hadapan Dia pribadi, lepas pribadi hari ini. Hanya Engkau Yesus di hidup kami Tuhan. Hanya Engkau Yesusku yang terindah dalam hidup kami. Selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu. Selamanya ku menyembah-Mu. Selamanya ku menyembah-Mu. Yesus, tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang terindah dalam hidup kita, yang terajaib dalam hidup kita. Haleluya. Glory bagimu Tuhan, glory bagimu Yesus. Haleluya, haleluya. Terpuji nama-Mu, ajaib nama-Mu, besar kuasa-Mu Tuhan, besar anugerah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpuji nama-Mu Yesus Tuhan. Ya rakaramana sikiara karabada bada bada. Oh ya rakaramana sikiara karabada bada 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 bada. Kami sembah Kau Yesus. Engkau yang terajaib dalam hidup kami, Engkau yang termulia dalam hidup kami. Haleluya. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan. Rajaku yang bertata, yang berkuasa. Katakan Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Sorak-sorai buat Tuhan kita. Lebih lagi katakan dimuliakan, ditinggikan. Katakan Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku, Kau Rajaku. Kuasa, panggil namanya Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Raja. Sekali lagi agungkan Dia, dimuliakan, dimuliakan. Haleluya. Kami tinggikan Engkau Yesus, Yesus Tuhan.
atas segala raja. Katakan haleluya. Amin, 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 amin. Semua antusias di dalam Tuhan, amin. Sebelum kita lebih lagi bersorak-sorai buat Tuhan, hari ini mari saudaraku katakan, Tuhan Yesus Tuhan yang dahsyat kepada sebelah kirimu, kananmu, depan belakang, minimal 5 orang. Haleluya. Yes. Yang mau bersorak lebih lagi buat Tuhan, katakan haleluya. Tepuk tangannya yang luar biasa buat Tuhan kita. Haleluya. Kami datang dengan hati yang bersuka cita Tuhan. Sama-sama katakan. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Katakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita yang datang dengan suami istri, anak istri, gandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Semuanya tunjuk saudaramu. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat pisahkan kita. Oh, oh. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, yang wanita saja katakan hari ini. Mana suaranya yang wanita? Amin. Yang pria gantian Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Semua bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Semua yang tunjuk saudaraku. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat. Kita tunjuk 3 orang ya. Oh. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan. Sekarang 5 orang ya, 5 orang tunjuk. Yes. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Yeah.
lebih antusias lagi buat Tuhan kita. Yes. Saudaraku, pesan terakhir sebelum Tuhan Yesus berangkat ke surga, dia mengatakan, jadikan semua bangsa muridku dan baptis mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ketahuilah aku menyertai engkau sampai kesudahan akhir zaman. Saudara, rindu sekeliling kita mengenal Tuhan, amin. Rindu sekeliling kita mengenal Tuhan Yesus sebagai Raja dan Raja dan di atas segala Raja dalam hidup kita, amin. Yang amin, tepuk tangannya lebih keras lagi buat Tuhan kita. Yes. Ku punya visi. Ku punya visi untuk bangsa ini. Ku punya mimpi untuk negeriku. Satukan hati dan berdoa, oleh iman bangkitlah negeriku. Dengan imanmu katakan, ku punya visi untuk bangsa ini. Ku punya mimpi, amin, untuk negeriku. Satukan hati, satukan hati, yes, dan berdoa, oleh iman bangkitlah negeriku. Semua katakan, siap lutut bertelut menyembahmu, siap lidah mengaku Kaulah Tuhan. Bukalah pintu surga, urapi doaku, lawatlah bangsa dan negeri ini. Ku punya visi, yes, untuk bangsa ini. Katakan, ku punya mimpi, amin, untuk negeriku. Yes, satukan hati, dan berdoa, amin, oleh iman bangkitlah negeriku. Semua lambaikan tanganmu, siap lutut bertelut menyembahmu, siap lidah mengaku Kaulah Tuhan. Amin. Bukalah pintu surga, urapi doaku, lawatlah bangsa dan negeri ini. Setiap lutut bertelut menyembahmu, amin, siap lidah mengaku Kaulah Tuhan. Yes. Bukalah pintu surga, urapi doaku, lawatlah bangsa dan negeri ini. Lawatlah bangsa dan negeri ini. Sekali lagi katakan, lawatlah bangsa dan negeri ini. Sorak-sorai yang luar biasa buat Tuhan kita. Haleluya. Amin, amin. Silakan duduk kembali, saudaraku. Haleluya. Amin. Inilah doa kami senantiasa di hadapan-Mu, Tuhan. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku, Yesus, Engkaulah Tuhan dalam hidup kami. Hari ini tiba saatnya kami duduk diam dalam hadirat-Mu, Tuhan, buat firman-Mu hari ini. Kami buka hati kami hanya buat firman-Mu, Tuhan. Sebab Engkau yang kami percaya dalam hidup kami. Engkau yang punya rencana yang luar biasa indah dalam hidup kami. Haleluya.
Hidupku dalam tangan-Mu, oh Yesus. Setiap langkah Kau tetapkan bagiku. Walau kadang ku tak dapat mengerti jalan-Mu, tetap ku percayakan hidupku. Sebab aku ini hamba-Mu, oh Yesus. Jadilah padaku seturut firman-Mu. Engkau Tuhan yang selalu menggenapi janji-Mu. Rancangan-Mu terbaik bagiku. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Sama-sama katakan. Ku dalam tangan-Mu, oh Yesus. Amin. Setiap langkah Kau tetapkan bagiku. Walau kadang ku tak dapat mengerti jalan-Mu, tetap ku percayakan hidupku. Katakan, sebab aku ini hamba-Mu, oh Yesus. Jadilah padaku seturut firman-Mu. Engkau Tuhan yang selalu menggenapi janji-Mu. Rancangan-Mu terbaik bagiku. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Saya jemput semuanya bangkit berdiri. Yesus, Yesus. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan kepada hamba-Nya Bapak Budi yang akan membawakan kita dalam firman Tuhan. Sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Yesus, Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib, rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Engkau Tuhan. Karena oleh karena kasih karunia-Mu lah
kami boleh mengenal Engkau. Dan oleh karena itu kami semua telah diselamatkan. Kami tahu Tuhan, Engkau punya rencana yang baik dalam hidup kami. Sebagai hamba-hamba-Mu, sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Engkau mau bahwa setiap daripada kami berjalan di dalam rancangan dan rencana-Mu yang ajaib. Untuk menjadi terang bagi bangsa Tuhan. Terima kasih Bapak. Saatnya kami mau mendengarkan kebenaran daripada firman-Mu. Firman-Mu itu adalah kebenaran. Firman-Mu itu adalah kehidupan. Firman-Mu yang akan mengubah hidup kami. Sehingga hidup kami berpadanan dengan Engkau, Kristus. Berbicaralah bagi kami melalui kebenaran daripada firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan Tuhan pemberitaan firman Tuhan hanya di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat pagi kepada Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Hari ini sebenarnya saya telah dipersiapkan sebuah tema, yaitu hati Bapa. Tapi setelah beberapa hari kemudian ketika saya mempersiapkan, sepertinya Tuhan mau tidak berbicara tentang itu. Tetapi sepertinya Roh Kudus memimpin saya untuk berbicara tentang memiliki hati yang bijaksana. Jadi hari ini mohon maaf kalau saya agak sedikit berubah dari tema yang telah diberikan, yaitu mengenai misi. Ya, mari saudara kita mau buka pada saat ini dari Matius 25. Ya, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Ini berbicara tentang gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Ya, saya mengundang Bapak Ibu untuk membacakan ayat yang pertama. Kemudian saya yang pertama, Bapak Ibu yang kedua kita selesaikan sampai dengan ayat yang ke-13. Ya. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Ayat yang kedua. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Ayat keempat. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semuanya lalu tertidur. Ayat ke-6. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Ayat 8. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Ayat 10. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Ayat 12. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Saudara, kalau kita melihat perumpamaan tentang gadis bijaksana dan gadis bodoh, perikop ini dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13 ada 8 poin yang saya mau bicarakan, ya. Next dong. Next, ya. Ada 8 poin yang saya mau bicarakan
di sini. Poin yang pertama adalah tentang 10 gadis bodoh dan bijaksana. Siapakah gadis yang bodoh dan bijaksana itu? Yang kedua saya akan berbicara tentang pelita, kemudian minyak, kemudian tentang tengah malam. Yang kelima adalah membereskan pelita, kemudian yang keenam minta minyak, pergi ke penjual minyak, pintu tertutup. Jadi saudara, hari ini saya akan menguraikan 8 poin ini supaya kita lebih mengerti. Mungkin kita sudah sering mendengar perumpamaan 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh ini. Ya, di mana yang satu telah melayani dengan Roh Kudusnya, dengan minyaknya. Ya, yang satu tidak mempersiapkan minyaknya dengan atau Roh Kudusnya. Ya, sehingga pelita itu padam. Nah, hari ini saya akan berbicara lebih dalam lagi mengenai itu. Yang pertama adalah kalau kita melihat adalah next. Yang pertama adalah berbicara siapakah gadis bodoh dan gadis yang bijaksana itu. Gadis ini berbicara adalah gereja Tuhan. Gadis ini juga berbicara kepada kita semua, saudara dan saya. Kenapa di sini dikatakan gadis ini mengerti, tahu bahwa kedatangan di sini kata mereka ini sedang menyongsong kedatangan mempelai laki-laki. Jadi kedua gadis ini, kedua macam gadis ini, ya, mereka tahu bahwa mempelai pria atau Yesus akan datang kedua kalinya. Tapi permasalahannya kita lihat bahwa ada yang bijaksana, ada yang bodoh. Siapa itu yang bijaksana? Yang bijaksana adalah gadis yang well prepared, ya. Dia siap sedia. Dia telah berjaga-jaga, ya, not ready. Ya, kalau kita ngelihat di dalam ayat yang Matius 24 ayat yang ke-42, Yesus berbicara begini. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu itu akan datang. Dan ayat yang ke-44 juga dikatakan dengan sebab itu hendaklah kamu siap sedia karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Orang yang mempersiapkan diri akan kedatangan Tuhan itu adalah orang yang bijaksana, orang yang well prepared, ya, orang yang ready. Anytime Jesus come, dia siap. Tetapi ada satu kelompok orang lagi yang dia tidak siap. Ini dikatakan adalah gadis yang bodoh. Apakah ini orang Kristen? Yes. Dia adalah orang Kristen. Tapi dia bodoh. Dia tidak mempersiapkan dirinya. Dia masih ingin berfoya-foya dengan dunia. Ingin bersenang-senang dengan dunia. Ya, jadi kita ngelihat ada 2 macam gadis, ya, yang bodoh atau yang bijaksana. Di mana saudara berada, saudara sendiri yang bisa memutuskan. Ya, sekarang kita masuk next yang kedua. Yang kedua adalah berbicara tentang pelita. Ya, dikatakan bahwa 10 gadis ini membawa pelita. Ya, yang bodoh bawa pelita. Yang bijaksana juga bawa pelita. Pelita ini adalah berbicara tentang sebuah pelayanan atau pelita itu berguna untuk menerangi. Ya, dia berguna untuk menerangi. Menerangi apa? Menerangi jalan yang gelap. Jadi 10 gadis ini, ya, dia telah dikasih visi atau telah tahu persis bahwa sebagai anak-anak Tuhan, dia juga harus melayani. Ya. Jadi tidak ada yang tidak melayani. Saudara, dia harus menjadi terang di dalam kegelapan itu. Yesus sudah berbicara di dalam Matius 5, dikatakan, kita buka sebentar Matius 5, dikatakan bahwa adalah kamu
saudara dan saya adalah terang dunia. Ini bukan boleh atau tidak. Tapi Yesus berkata, kamu adalah terang dunia. Ya. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita itu lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang yang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu itu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang ajaib dan memuliakan Bapakmu yang di surga. Jadi saudara, masing-masing daripada kita 10 gadis ini, mereka membawa pelita menjadi terang. Di mana terangnya? Ya masing-masing punya tempatnya sendiri-sendiri. Tapi semua orang harus jadi terang. Dan terang itu tidak boleh ngumpet di bawah gantang. Terang itu harus diperlihatkan. Bukan untuk menyombongkan diri, tetapi terang itu dipakai untuk membuka mata orang-orang yang ada di dalam kegelapan. Jadi setiap daripada kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai gadis-gadis, saudara harus menjadi terang dunia. Tidak bisa tidak. Nah, kemudian kita akan masuk lagi ke yang ketiga. Yang ketiga, minyak zaitun. Saudara, kalau kita kembali dikatakan begini. 5 diantaranya bodoh dan 5 diantaranya bijaksana. Gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Kalau gadis yang bijaksana ini, dia membawa pelita dan dia membawa minyak. Saudara, minyak di sini, apa maksudnya minyak di sini? Mari saudara kita mau buka sebentar. Minyak itu kita buka dalam Imamat 24. Ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Dikatakan demikian. Tuhan berfirman kepada Musa, perintahkan kepada orang Israel supaya mereka membawa minyak zaitun tumbuk yang tulen untuk lampu, supaya lampu dapat dipasang dan tetap menyala. Jadi saudara, kalau kita ngelihat pelita itu baru bisa menyala kalau ada yang namanya minyak. Tanpa minyak tidak mungkin pelita itu nyala. Dan di sini dikatakan minyak tumbuk yang tulen, yang asli. Ya, kalau kita ngelihat di dalam Keluaran 27 ayat yang ke-20, itu yang asli, yang murni. Apa yang dimaksudkan dengan minyak di sini? Saudara, kalau kita ngelihat di sini adalah minyak zaitun tumbuk yang tulen untuk lampu. Saudara, kita tahu bahwa biji zaitun itu kalau ditumbuk, kalau dihancurkan, itu baru bisa keluar minyak. Jadi minyak itu berbicara adalah sebagai anak-anak Tuhan. Untuk kita bisa menjadi terang. Melayani dengan baik. Melayani dengan benar. Kita ini harus ditumbuk. Dihancurkan. Dihancurkan ini berbicara apa? Proses. Siapa di sini yang tidak pernah diproses Tuhan? Setiap daripada kita, hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, pasti kena tumbuk. Ya, dihancurkan oleh Tuhan. Bukan apa? Bukan untuk apa-apa, tapi supaya yang keras daripada kita, biji-biji yang keras, yang tidak bisa
menghasilkan apa-apa, tidak bisa membuat pelita itu menyala. Itu ketika ditumbuk menjadi minyak dan itu baru bisa menyala. Jadi dalam hidup kita, berbicara tentang minyak ini adalah, kalau kita mau melayani dengan benar, kita harus ditumbuk habis. Dihancurkan. Dihancurkan oleh apa? Dengan siapa? Bisa saudara macam-macam. Kita mungkin bisa dihancurkan oleh pasangan kita. Ya, kita ditumbuk oleh pasangan-pasangan kita. Kita ditumbuk oleh anak kita. Atau kita ditumbuk oleh sesama kita. Semua itu bisa Tuhan tumbuk. Tuhan hancurkan. Supaya kita keluar yang namanya minyak yang murni itu. Dengan minyak yang murni itu kita baru bisa melayani dengan benar. Kalau enggak, pelayanan kita akan menjadi daging. Saudara, ini penting. Ya. Kalau kita mau melayani dengan benar, kita harus ditumbuk habis. Saya ditumbuk Tuhan tuh sekitar 30 tahun. Ya, saya ditumbuk oleh Tuhan itu ketika, ya saya udah pernah cerita mungkin, ketika waktu itu saya baru selesai dengan menjadi seorang businessman, kemudian saya ditumbuk oleh Tuhan, dihancurkan Tuhan soal keuangan saya, dan akhirnya saya mulai melayani. Wah, di situ butuh yang namanya air mata, nangis dengan segala macam-macam. Tuhan sedang memurnikan saya. Makanya di sini dikatakan apa? Minyak zaitun tumbuk yang tulen atau murni. Kalau kita ditumbuk, jangan kita teriak. Kita ditumbuk karena Tuhan sayang sama kita, supaya pelayanan kita, ya, terang itu bisa jadi murni. Semakin biji zaitun itu ditumbuk, semakin banyak ditumbuknya, semakin banyak minyaknya. Dan semakin banyak minyak, semakin lama yang namanya pelita itu akan menyala. Jadi saudara, kalau saudara menghadapi proses dalam kehidupanmu, ya, yang tidak enak, percayalah, di balik itu Tuhan sedang memurnikan kehidupan kita dan pelayanan kita. Amin. Nah, terus kemudian kita masuk poin yang keempat. Poin yang keempat ini berbicara di tengah malam. Oke, saya bacakan sekali lagi. Ayat yang kelima. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang. Mereka sedang menunggu. Tapi kalau lama nggak datang, ya, tidak datang juga, mengantuklah mereka dan semuanya itu tertidur. Pada waktu tengah malam, terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Saudara, pada waktu tengah malam, ya, kita tahu kan saat-saat sekarang ini adalah kalau kita sudah banyak mendengar bahwa waktu kedatangan Tuhan itu sudah dekat, sudah di ampang pintu. Kalau jam itu mau dekat jam 12 malam. Ada suara yang dikatakan pada waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru-seru, mempelai datang, songsonglah dia, sambutlah dia. Waktu orang ini sedang berbicara, orang ini sedang berbicara, seseorang, hamba-hamba Tuhan sudah banyak berbicara. Yesus sedang datang, Yesus segera datang. Tapi antara waktu dia ngomong dan kejadian itu masih ada jeda waktu. Ya, masih ada jeda waktunya. Jadi kalau kita lihat sekarang, berapa banyak orang berbicara tentang kedatangan Tuhan. Kalau dulu 20 tahun yang lalu kita nggak gitu dengar. Apalagi sebelum yang namanya Israel lahir.
kita nggak dengar kedatangan Tuhan. Tapi semakin ke sini, kita sering sekali mendengar, ya, sering sekali mendengar bahwa Anak Manusia akan datang. Yesus segera datang. Coba saudara lihat deh, ya, pasti saudara tahu bahwa begitu banyak suara-suara yang berbicara tentang kedatangan Tuhan. Dan bukan hanya bicara suara, tapi kita juga melihat tanda-tandanya. Ya, di dalam Alkitab itu udah ditulis juga, Yesus sendiri yang berbicara. Di dalam Matius 24 ayat yang ke-32 dikatakan demikian. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas. Artinya bahwa kalau kita ngelihat ranting-rantingnya sudah melembut dan mulai bertunas, kita tahu musim panasnya akan datang. Ya, dikatakan melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas udah dekat. Kita bisa melihat sekarang kejadian demi kejadian pada saat ini. Ya, semuanya sudah membawa kita, ya. Tanda kedatangannya sudah jelas. Di mana kita bisa baca? Kalau saudara baca dari Matius 24. Ya, Matius 24 itu berbicara tentang bila mana tandanya kedatanganmu. Waspadalah, ada orang yang menjadi penyesat, perang, segala macam-macam. Saudara lihat sekarang yang di dunia ini, apa yang sedang terjadi? Semua tanda-tandanya sudah digenapi. Tinggal kapan datangnya, itu yang sedang kita tunggu. Jadi saudara, dikatakan di sini, suara orang berseru-seru bahwa mempelai itu sedang datang. Ya, itu mengingatkan kita supaya kita prepare. Nah, kalau kita ngelihat kemudian ayat yang ke-7. Ketika gadis-gadis ini mendengar bunyi suara bahwa mempelai datang, songsonglah dia. Apa yang dilakukan oleh yang namanya para gadis itu? Para gadis itu ayat yang ke-7 kan. Gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelitanya. Membereskan pelitanya. Kalau di dalam bahasa Indonesia kita nggak jelas. Tapi kalau kita buka dalam bahasa Inggris itu lebih jelas. Trim. Ya, trim the wick. Sumbu-sumbunya. Jadi beresinnya bagaimana? Kita tahu lentera itu, ya, atau lampu petromak itu, kalau supaya terangnya lebih terang, itu harus digunting-gunting, dia punya sumbu-sumbunya, diberesin semuanya, ya, supaya terangnya semakin hari akan semakin besar. Jadi ketika kita tahu bahwa kedatangan Tuhan itu sudah dekat dan Tuhan sudah banyak berbicara melalui hamba-hambanya, kita tidak boleh lagi menjadi apatis. Kita harus membereskan. Nah, permasalahannya adalah kalau kita ngelihat next ya, kelima, membereskan pelitanya. Saudara, kalau kita membereskan pelitanya, bagi orang-orang yang telah mempersiapkan diri, dia punya pelitanya, dia gampang. Diberesin terus tinggal tambah minyaknya. Langsung terang lagi. Tapi bagi orang yang tidak mempersiapkan diri, dia beres-beresin, tapi tetap aja minyak gak ada, dia akan tetap redup. Ya, kita lihat antara yang terang dan antara yang redup ini. Nah, terus next yang ke-6. Ya. Ayat yang ke-8. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, ya, berikan
Berikanlah kami sedikit dari minyakmu, sebab pelita kami hampir padam. Jadi gadis yang bodoh ini minta kepada temannya yang bijaksana ini minyaknya. Saudara, apa yang dikatakan? Jawab gadis yang bijaksana itu, tidak. Nanti tidak akan cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Saudara, berbicara minyak itu adalah berbicara apa yang kita hasilkan. Keselamatan itu individu. Keselamatan itu nggak bisa karena ini suami saya, nanti kalau engkau selamat, aku ikut ya. Nggak bisa. Keselamatan itu sendiri-sendiri. Jadi dia bilang, minta dong. Nggak dikasih. Bukannya pelit. Karena keselamatan itu adalah individu. Ya. Kita tidak bisa memberikan keselamatan kita kepada orang lain, atau kepada istri kita, atau kepada suami kita. Kita harus earn ourselves. Kita harus mau mempersiapkan diri dari sekarang ini untuk ditumbuk sehingga kita punya pelayanan itu tetap eksis, tetap bersinar, karena kita memiliki minyak yang penuh itu. Saudara, setiap daripada kita punya proses itu masing-masing. Ya, proses daripada Daniel dengan Pak Agus itu beda masing-masing. Tapi setiap daripada kita pasti diproses oleh Tuhan. Ya. Siapa yang tidak mau diproses Tuhan, dia tidak akan memiliki minyak. Capek gue jadi orang Kristen. Tiap kali dirugiin terus atau bagaimana. Dan dia menjadi apatis. Saudara, Tuhan tidak mau. Tuhan mau bahwa setiap daripada kita itu harus diproses. Ketika diproses, hidup kita, keegoisan kita, itu Tuhan akan hancurkan semuanya. Sehingga bukan lagi saya, tapi Kristus yang hidup di dalam hidup kita. Kita sudah mati. Ya, Galatia 2 ayat 19. Hidup kita ini sudah mati. Yang ada adalah Kristus. Ketika Kristus ada dalam diri kita, kita akan mampu melayani sampai dengan akhirnya. Jadi saudara, oke, ketujuh sekarang. Next. Nah, pergi ke penjual minyak, mau beli minyak tadi, ya, yang ketujuh itu tadi. Nggak bisa. Proses kita masing-masing, beda-beda. Ya, kita nggak boleh iri sama, kok dia prosesnya kok gampang, kok saya susah. Setiap daripada kita akan diproses oleh Tuhan. Dan proses itu selalu tidak enak. Dan kita harus ikut. Yesus pun diproses oleh Tuhan. Diproses. Mati di kayu salib. Supaya kenapa? Dengan tujuan. Ketika dia mati, dia bangkit, dia selamatkan orang. Kita pun harus diproses Tuhan. Hidup kita ini perlu diproses. Karena kita masih banyak karakter-karakter yang harus dihancurkan Tuhan. Sampai hari ini pun Tuhan masih proses saya. Ya, masih proses saya terus. Supaya kita menjadi indah pada waktunya. Nah, terus kemudian kita lihat. Nah, ayat yang ke-8 sekarang. Pintu ditutup. Ayat yang ke-10 dikatakan, ayat yang ke-9 dulu deh. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu,
Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi ke penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu. Dan mereka yang telah siap sedia, yang ready, masuk bersama-sama dengan dia ke dalam ruang perjamuan kawin, lalu pintu itu ditutup. Ayat yang ke-11, kemudian datanglah juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, saudara, waktu ayat ke-11 ini, datanglah gadis-gadis yang lain dan berkata, apakah dia sudah dapat minyak ya? Tidak dapat. Telat. Jadi saudara, ayat yang ke-10, akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, datang sampai di depan kita. Itu berbicara tentang rapture. Tadi yang awalnya suara orang berbicara, itu adalah Tuhan berbicara melalui hamba-hambanya, melalui kejadian-kejadian. Ya, melalui kejadian-kejadian untuk memperingatkan anak-anak Tuhan. Ingat, Yesus itu akan datang. Saudara, kalau kita baca Matius 24, Matius 25 ini, Yesus yang bicara sendiri. Ini berbicara tentang akhir zaman. Ini berbicara tentang siapa? Yaitu kita-kita. Ya, kalau saudara lihat di dalam Matius 24 ayat yang ke-45. Perumpamaan tentang hamba yang setia dan yang jahat. Ini berbicara ada hamba yang setia, ada hamba yang jahat. Kemudian Tuhan juga berikan lagi satu perumpamaan tentang gadis yang bijaksana dan gadis yang bodoh. Di sini yang pertama adalah hamba yang setia. Yang kedua mengenai gadis ini adalah hamba yang bijaksana. Enggak sampai di situ juga adalah kalau kita ngelihat dari Matius 25 ayat 14, perumpamaan tentang talenta. Ada yang dikasih 5 talenta, ada yang dikasih 2 talenta, ada yang dikasih 1 talenta. Nah, ini berbicara adalah 2 macam orang yang satu melakukan, bertanggung jawab atas talenta yang Tuhan berikan, yang satu tidak mau bertanggung jawab. Dan kita tahu yang tidak bertanggung jawab itu akhirnya kemana. Dan kalau kita ngelihat juga di dalam ayat yang ke-31 mengenai penghakiman terakhir. Ini berbicara tentang domba dan kambing. Ini semua berbicara adalah tentang anak-anak Tuhan. Ada anak-anak yang Tuhan yang setia dan ada yang jahat. Ada anak-anak Tuhan yang bijaksana. Ada anak-anak Tuhan yang tidak bertanggung jawab dan tidak bertanggung jawab. Ada anak-anak Tuhan yang menjadi kambing, bukan menjadi yang namanya domba. Saudara, Yesus sudah bicara ini nih. Yesus sudah kasih 4 perumpamaan. Supaya ini Yesus ini berbicara kepada para muridnya. Siapa itu muridnya? Yaitu kita. 4 perumpamaan ini untuk menegaskan kalian jangan main-main. Kedatangan Tuhan itu pasti. Yes. Ya dan amin. Dan kita harus mempersiapkan diri kita. Jangan sampai ketika pintu itu ditutup, yang 5 gadis bodoh itu ketinggalan. Dan kita akan menghadapi ya masa-masa kesukaran yang besar. Tuhan itu mengasihi kita. Tuhan pengen supaya setiap daripada kita itu menjadi selamat. Dia tidak ingin satu pun orang itu tidak selamat. Dan oleh karena itu dia rindu supaya setiap daripada kita itu
mempersiapkan diri dengan baik dan dengan benar. Sekali lagi kalau kita ngelihat nasihat dalam Matius 24 ya, ayat yang ke-37 sampai dengan ayat yang ke-44. Itu jelas sekali dikatakan Yesus berbicara tentang nasihat berjaga-jaga. Nasihat untuk bersiap sedia. Jadi saudara, waktunya kita sudah bukan lagi waktunya kita main-main. Waktunya kita mesti bereskan. Ya. Apakah pelita kita ini sudah terang atau sudah redup? Kalau redup dan tidak ada minyaknya, kita harus mempersiapkan diri kita supaya minyak itu ada dalam kehidupan kita. Ini berbicara bukan murid-murid yang berbicara. Ini Yesus yang berbicara. Kalau Yesus berbicara, Yesus bicaranya itu adalah kebenaran. Dan dia tidak akan bohong. Oleh karena itu, mari setiap daripada kita. Mari kita melayani lebih sungguh lagi. Di mana Tuhan taruh saudara, disitulah Tuhan melayani. Ya, di tempat kami, ya saudara tahu, kami adalah dari JJ. Jadi kita melayani JJ. Ya, menjangkau jiwa. Ya, begitu banyak orang-orang yang tinggal di dalam kegelapan. Siapa yang bisa memberitakan tentang terang Kristus itu kalau bukan kita? Kita sudah punya terang. Terang itu Tuhan bilang tidak boleh disimpan di bawah gantang. Terang harus bercahaya. Dan mereka tidak tahu. Mereka ada di dalam kegelapan. Dan banyak orang yang membutuhkan Kristus. Setiap daripada kita. Mari. Jangan sampai saudara menjadi orang-orang yang yang tidak menyiapkan diri. Tuhan mau kita menjadi terang di dalam kehidupan ini. Ya, mungkin saudara nggak bisa kayak kami lah, ya. Tapi di sekeliling saudara kan banyak orang yang belum mengenal Tuhan. Ya, berilah terang kepada mereka semua. Mereka membutuhkan terang, terang Kristus. Karena Kristuslah jawaban satu-satunya untuk setiap masalah apapun juga yang ada di muka bumi ini. Kalau kita lakukan itu, wow, luar biasa. Ya. Oleh karena itu, mari kita jangan jadi orang yang bodoh. Kita harus menjadi orang yang bijaksana, yang mempersiapkan diri kita, yang memiliki minyak, ya, yang dimana kita sudah ditumbuk, sudah dihancurkan, sehingga bukan lagi budi yang hidup, tapi Kristus yang hidup. Kalau Kristus yang hidup dalam hidup kita, kita baru bisa melayani. Kalau enggak, pelayanan kita akan, apain kita ngelayanin? Untung enggak, rugi iya, ya, capek, dimarahin orang, ya. Kemarin pelayanan kami di Cikarang, HP hilang, dipepet sama satu orang, bertiga lagi dilayani, ini nggak sadar dia, sehingga ketika dia belaga, aduh, jatuh terus ini, yang satu lagi bergerak, dompetnya dari ibu ini diambil, terus ternyata hilang, ya sudah diambil. Dia nangis-nangis, saya bilang gak usah takut. Ya, pasti Tuhan gantiin. Semua Tuhan tidak akan buat kita ini menjadi apa yang kita lakukan untuk Tuhan. Tuhan perhitungan di surga. Jadi oleh karena itu mari setiap daripada kita, ayo kita bergerak. Banyak jiwa yang perlu dibenarkan buat kerajaan Allah ini. Ya. Jadilah gadis yang bijaksana dan jangan jadi yang bodoh. Be ready, be prepared for the coming of Jesus Christ. Amen.
Kami bersyukur dan terima kasih Tuhan untuk siang hari ini Tuhan. Bapa, inilah anak-anak-Mu, jemaat-Mu Tuhan. Jemaat yang telah Engkau beli dan Kau telah bayar lunas dengan darah-Mu Tuhan. Ajar setiap daripada kami Tuhan, untuk kami memiliki belas kasihan untuk setiap jiwa-jiwa yang membutuhkan Kristus Tuhan. Ada begitu banyak orang-orang yang membutuhkan Kristus Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi terang bagi mereka semua Tuhan. Biarlah kami tidak ngumpet di bawah gantang Tuhan. Biarlah terang kami boleh bersinar ke banyak orang Tuhan. Sehingga mereka bisa melihat terang Kristus. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk hamba-hamba-Mu Tuhan yang ada di tempat ini Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap kebaikan yang Tuhan sudah berikan kepada hamba-hamba-Mu di tempat ini. Biarlah mereka juga mau membalas setiap kebaikan Tuhan dalam hidupnya ini Tuhan. Untuk menjadi pemberita-pemberita keselamatan. Untuk menjadi terang bagi Kristus Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Yang diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, berikan Tuhan Yesus tepuk tangan sekali lagi. Haleluya. Kami atas nama gereja tempat ini mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Budianto yang sudah menjadi saluran berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak. Haleluya. Saudaraku, baik, kita akan siapkan persembahan kita pada hari ini. Sebelum kita memberi, kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucapkan terima kasih untuk kebenaran firman yang boleh kami terima pada siang hari ini. Bapa, kami tidak mau menjadi gadis yang bodoh. Kami perlu pimpinan Roh Kudus-Mu. Yes. Tuntun kami untuk menjadi gadis-gadis yang bijaksana, yang mempersiapkan diri dengan benar untuk menyambut kedatangan-Mu kembali ke dunia ini kedua kali. Dan berikan kekuatan kepada kami semua dalam menjalani proses yang Engkau izinkan terjadi dalam hidup kami, agar kami tetap melangkah di arah jalan kebenaran firman-Mu, sehingga pada saat kedatangan-Mu kembali ke dunia ini, Engkau dapati kami adalah hamba-Mu yang setia. Jika pada saat ini Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk memberi, kami mau memberi dengan sukacita dan dengan hati yang tulus, dan biarlah pemberian kami ini boleh dipergunakan untuk kemuliaan nama-Mu. Kami siap memberi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati persembahan saudara. Jiwa tak tahu kemana kan pergi, berjuta tangan tak lama menantikan kasih. Oh Tuhan, jadikanlah hidupku alat kasih-Mu dan memuliakan-Mu seumur hidupku. Berjuta jiwa tak tahu kemana kan pergi, berjuta tangan tak lama menantikan kasih. Oh Tuhan, jadikanlah hidupku alat kasih-Mu dan memuliakan-Mu seumur hidupku. Sama-sama. Layani kasih
ingin lebih lagi melayani, mengasihi. Ku ingin lebih lagi melayani, mengasihi. Ku ingin lebih lagi melayani dan mengasihi. Sama-sama katakan melayani, melayani, mengasihi. Ku ingin lebih lagi melayani, mengasihi. Ku ingin lebih lagi melayani, mengasihi. Ku ingin lebih lagi melayani dan mengasihi. Sekali lagi katakan melayani, melayani, mengasihi. Ku ingin lebih lagi melayani, mengasihi. Ku ingin lebih lagi melayani, mengasihi. Ku ingin lebih lagi melayani dan mengasihi, melayani dan mengasihi, melayani dan mengasihi. Tuhan Yesus memberkati persembahan saudara. Baik saudaraku, untuk selanjutnya kita akan melihat atau mendengarkan pengumuman dari multimedia. Waktu dan tempat saya persilakan. Haleluya. Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Pada saat ini saya hendak memberikan pesan mengenai memberi dengan benar. Di dalam kita bergereja sebagai orang Kristen, ada pemberian-pemberian yang harus kita berikan, baik itu untuk pekerjaan Tuhan, sesama, terutama saudara seiman, dan juga untuk pemerintah. Diawali dengan firman Tuhan yang diambil dari Kejadian 14 ayat 18-20. Jauh sebelum adanya Taurat, Abraham sudah memberikan persepuluhan kepada Raja Salem atau Melkisedek. Lalu kemudian di dalam kitab Maleakhi 3 ayat 10, demikian firman Tuhan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Alkitab Perjanjian Lama diakhiri oleh kitab Maleakhi yang juga di dalamnya menuliskan tentang persepuluhan. Bagaimana dengan Perjanjian Baru? Kita buka juga dalam Matius 22 ayat 21. Jawab mereka, gambar dan tulisan Kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Dalam masa Perjanjian Baru, bangsa Israel atau bangsa Yahudi sudah terbiasa dengan pemberian-pemberian kepada Allah dan kepada sesama. Salah satunya adalah mengenai persepuluhan. Tuhan Yesus memang tidak pernah berbicara secara spesifik tentang persepuluhan. Tetapi Alkitab pun tidak mencatat Tuhan Yesus meniadakan persepuluhan. Artinya pada zaman Tuhan Yesus, persepuluhan dan persembahan-persembahan lainnya masih dijalankan. Demikian juga dalam Ibrani 7 ayat 1-10. Di situ ada 7 kali kata persepuluhan diulang. Sampai saat ini Gereja Bethel Indonesia masih memberlakukan persepuluhan, dan tertulis di dalam buku Sikap Teologis Gereja Bethel Indonesia pasal 13, dan juga dalam buku Tata Gereja Bethel Indonesia bab 14. Jadi Bapak Ibu, Saudari, bawalah persembahan ke rumah Tuhan. Baik itu kolekte, persepuluhan, persembahan ucapan syukur, persembahan khusus, dan lain-lain. Yang pertama bagi pekerjaan Tuhan, yang kedua bagi sesama, terutama saudara seiman, dan yang ketiga bagi pemerintahan. Tuhan menyertai kita semua.
Shalom jemaat yang terkasih, selamat datang di GBI Singodan Roksimas. Bersama saya Daniel, berikut informasi sepekan gereja kita. Ibadah minggu depan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Sugeng Prasetyo. Mari jemaat Tuhan, saya ajak untuk sebanyak-banyaknya membawa jiwa beribadah bersama di minggu mendatang. Youth Sabtu depan akan dilayani oleh Kak Ivi Chandra, mengajak seluruh jemaat muda untuk bergabung dalam ibadah Youth yang diadakan setiap hari Sabtu jam 5 sore di lantai 5. Dan berikut klip pengumuman lainnya. Joyful Kids akan mengadakan sekolah Injil liburan bertemakan bertumbuh untuk berbuah dengan subtema diambil dari 2 Petrus pasal 3 ayat 18 yang akan dilaksanakan pada 20 sampai 21 Juni 2026. Untuk informasi pendaftaran dapat menghubungi Saudari Eta. Bulan ini akan diadakan diskusi Alkitab via Zoom bertemakan kesehatan mental Gen Z dengan pembicara Ibu Dr. Roderini pada hari Kamis 25 Juni 2026 jam 7 malam. Telah dibuka pendaftaran bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk melayani di dalam tim Praise and Worship. Pendaftaran dibuka untuk semua pemusik, WL Singer, dan tim multimedia. Khusus bagi jemaat yang aktif di GBI Singodan Roksimas yang telah lahir baru. Untuk pendaftaran dapat menghubungi Saudara Wingpi atau Saudara Daniel Darmawan. Baptisan bulan ini akan diadakan pada hari Minggu 28 Juni 2026 jam 7.30 sampai jam 8.30 pagi dan pengarahannya akan diadakan pada hari Sabtu 27 Juni 2026 jam 1 sampai jam 3 siang di ruang rapat 1D. Untuk pendaftaran dapat menghubungi Ibu Ani. Bagi jemaat yang akan dilayani dalam pemberkatan nikah kudus di tahun 2026, bimbingan pranikah kelas kedua akan dimulai di periode Juli sampai Desember. Pendaftaran dapat menghubungi Ibu Ani. OTA telah membuka pendaftaran bagi calon anak asuh periode tahun 2026-2027. Pendaftaran dibuka pada tanggal 7 Juni sampai tanggal 28 Juni 2026. Persyaratannya adalah orang tua calon anak asuh adalah jemaat tertanam. Orang tua dan calon anak asuh aktif dalam ibadah dan komsel. Calon anak asuh dari sekolah swasta dan negeri menyerahkan fotokopi rapot terakhir. Dan calon anak asuh mengisi form pendaftaran dan bersedia menaati peraturan OTA. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi Ibu Julia untuk OTA Jakarta dan Ibu Leni untuk OTA Depok. Bagi jemaat Tuhan, setelah ibadah ini dapat menghampiri kantin Uli yang bertempat di area parkiran GBI Sungai Yordan Roksimas. Mari kita berfellowship dan mendukung usaha sesama jemaat. Demikian info sepekan minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Baik saudaraku, sebelum kita mengakhiri kebaktian kita pada hari ini, satu lagi pengumuman saudara, bagi saudara yang membutuhkan pelayanan dalam doa, ya saudara ya, bagi saudara, Bapak Ibu, saudara semua yang di tempat ini yang membutuhkan pelayanan untuk didoakan dan juga didoakan secara pribadi. Setelah kebaktian selesai ini, kami dari gereja sudah siap dan ready, tim doa di depan siap untuk melayani saudara dan mendoakan saudara. Ya, saudara bisa langsung menghampiri dan menghubunginya dan untuk didoakan. Tuhan Yesus memberkati. Mari semuanya, saya jemput semuanya bangkit berdiri, kita akan berdoa syafaat dan mengakhiri kebaktian kita pada hari ini. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Mari teman-teman kita berdoa syafaat untuk bangsa, untuk gereja kita dan generasi muda ya. Bapak Tuhan, di dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan untuk Indonesia. Terima kasih Tuhan, Kau membawa pemimpin kami Tuhan, Pak Presiden Prabowo dan Pak Gibran Tuhan, juga seluruh menteri, kabinet pemerintahannya Tuhan, kepada pemerintahan-Mu Tuhan. Kau membawa mereka Tuhan dengan hikmat dan takut akan Tuhan, memberikan mereka hati yang baru, roh yang baru, dalam batin yang baru, sehingga mereka mengikuti ketetapan dan peraturan-Mu di dalam pemerintahan mereka, sehingga bisa membawa Indonesia maju di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan.
Dan terima kasih Tuhan, kami percaya Kau akan mengintervensi Indonesia sehingga Indonesia semakin maju, semakin makmur dan akan melewati masa-masa yang sulit Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Indonesia akan melewati semuanya bersama dengan Engkau dan akan berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami juga berdoa untuk gereja ini Tuhan, GBI Sungai Yordan Tuhan. Kami perkatakan Tuhan, gereja Sungai Yordan di dalam mengalami proses bersama Engkau, kami tidak takut Tuhan. Karena kami punya Allah yang besar Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, biarlah setiap daripada kami Tuhan, baik dari gembala Tuhan, para kadif Tuhan, juga para pelayan-pelayan Tuhan, dan setiap jemaat merendahkan hati Tuhan, mematikan kedagingan kami Tuhan. Dan Tuhan biarlah Yesus yang besar itu bangkit atas setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kami menjadi gadis yang bijaksana. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap senjata yang kami punya adalah senjata yang diperlengkapi oleh kuasa Allah yang sanggup merobohkan setiap benteng-benteng yang menentang pengenalan akan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kami membawa terang-Mu sampai ke ujung dunia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tidak takut. Karena di dalam proses kami punya Allah yang besar, yang lebih besar dari setiap masalah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga bersyukur Tuhan untuk generasi muda Sungai Yordan Tuhan. Mereka sudah mengalami retret Tuhan. Kami percaya Tuhan, hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anak. Hati anak-anak berbalik kepada bapak. Terima kasih Tuhan. Anak-anak generasi muda ini menjadi pribadi yang utuh, yang secure di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, mereka memiliki hati-Mu, mereka mengejar Engkau, mereka mempunyai hubungan yang intim dengan Engkau, mereka mengasihi Engkau, mereka mengasihi orang tuanya, mereka mengasihi sesamanya, mereka menjadi generasi yang kuat, yang tangguh di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, masa depan yang indah penuh harapan sudah Kau sediakan buat mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala puji, hormat, syukur hanya bagi Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Agungkan Dia, kemuliaan bagi Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Nanti doa berkat, saya mohon dengan hormat Bapak Gembala Iman Berkatu akan membawakan kita sama-sama dalam doa berkat. Kemuliaan-Mu, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, sebelum kita menerima doa berkat,
Mari kita sama-sama berdoa, doa yang diajarkan oleh Tuhan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, ibadah kita sudah selesai. Dan sebelum kita kembali ke tempat kita masing-masing, mari kita arahkan hati dan tangan kita untuk terima berkat Tuhan pada saat ini. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah sekolah, kuliah, pekerjaan, dan usahamu, diberkatilah pelayananmu. Apapun yang kau kerjakan dibuat berhasil oleh karena Tuhan dan bagi kemuliaan Tuhan. Anugerah yang melimpah dari Bapa di surga, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis, pertolongan, penghiburan, kekuatan, serta pimpinan dari Allah Roh Kudus, kiranya menyertai kita hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Terimalah berkat ini dan jadilah berkat dimanapun kita berada. Semua yang percaya dan terima berkat, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Selamat siang, selamat hari Minggu.